Assalamualaikum teman-teman Adventure. Ya, bagaimana keadaan teman-teman Adventure semua? Apakah sehat-sehat saja? Kalau yang sehat, alhamdulillah. Kalau yang tidak sehat, semoga cepat sehat. Perlengkapan camp. Kali ini kita akan membahas perlengkapan camp. Banyak pendaki-pendaki yang tidak tahu perlengkapan camp. Banyak yang lupa sebenarnya kan. Kadang kalau gunung banyak yang tinggalan. Ini lebih baik kalian catat yang saya katakan saat ini. Banyak contohnya pendaki saat mau mendaki itu seperti ini, lihat saksikan ya, seperti ini contohnya. Masuk langsung ke materinya, perlengkapan camp. Oke, yang pertama langsung saja. Perlengkapan yang utama itu adalah sepatu dan kaos kaki. Itu sangat penting karena bisa melindungi kaki kita di bebatuan yang runcing-runcing dan medan yang sulit. Yang kedua, masuk ke ransel yang ukuran besar 30 sampai 60 liter. Itu untuk normalnya, dan ada yang sampai 100 liter. Yang ketiga, bisa dicatat ya sobat adventure semua kalau kalian tidak ingat nantinya. Yang ketiga adalah tas kecil atau daypack untuk mobilitas jarak pendek. Daypack itu seperti ini ya. Dan yang keempat, senter dan baterai dan bola lampu ekstra. Yang kelima, ponco atau raincoat. Ponco itu kalau teman-teman tidak tahu, ponco itu seperti ini contohnya ya, ponco dan raincoat. Yang keenam, matras. Matras untuk melindungi badan kita agar tidur nyenyak. Dan yang ketujuh, sleeping bag. Sleeping bag boleh atau sarung kalau tidak punya sleeping bag. Kalau yang ke-8, topi rimba. Topi rimba itu ciri khasnya seperti yang bulat itu kan. Nanti saya lihat ini contohnya ya. Dan tempat minum atau vape. Tempat minum itu bisa botol minuman. Vape itu ada di tempat ya, plastik itu ada selangnya, bisa untuk di steril. Dan yang 10, korek api dalam wadah waterproof agar aman. Dan korek api ini sangat berguna di hutan ya, kalau kita tersesat itu bisa seperti buat api unggun agar hewan-hewan buas itu tidak mendekat. Yang 11 ada obat-obatan pribadi T3K 1 set. Yang ke-12 ada pisau saku. 13 kompor untuk memasak, bisa kompor gas, dan seperti ini gasnya ya. Ini bisa dibeli dengan harga 20.000. Dan yang ke-14 nesting, sendok dan cangkir. Itu sangat penting ya teman-teman, nesting itu. Yang ke-15 fluid. Fluid itu kalau tersesat kita bisa gunakan dengan sangat penting. Masuk. Yang ke-16 survival kit. Survival kit itu seperti ini ya contohnya. Dan ke-17 peta dan kompas. Peta dan kompas ini kalau kita tersesat sangat penting. Ke-14 altimeter kalau punya. Altimeter itu contohnya begini. Dan yang ke-19 tenda. Tenda bisa diganti dengan ponco atau lembaran kain parasut untuk dijadikan biva. Biva itu yang ini kayu tengah-tengahnya, dan ada ya seperti tenda darurat ya. Termasuk ke yang 20 parang tebas dan batu asah. 21 tisu gulung untuk membersihkan perangkat makanan minuman bila tidak ada air, dan peralatan alat bersih diri habis buang air besar. Yang ke-22 sendal jepit. Sendal jepit itu saat berputar-putar di gunung dan masa kita cepat. Masuk yang ke-23. 23 ada gaiter. Gaiter itu yang di sepatu, di langsung dia bisa dijepit gitu. Itu gunanya untuk melindungi kaki dan
dari serangga-serangga dan melindungi sepatu agar tidak masuk tanah, pasir, dan bebatuan. Gaiter itu juga penting. 24. Kaos tangan. Kaos tangan gunanya untuk saat hari dingin kita bisa memakai kaos tangan untuk meminimalkan dinginnya suhu di gunung. 25. Personal hygiene seperti sikat gigi, odol, sabun mandi, sampo untuk membersihkan diri saat di desa terakhir atau saat dalam perjalanan bertemu dengan sungai yang bisa untuk bersih-bersih diri. 26. Tali plastik sekitar 10 meter. Bisa juga memakai tali rafia untuk membuat bivak atau tenda agar tidak diterpa angin. Masuk lagi. Yang B-nya ada pakai pakaian. Pertama, pakaian dalam, celana pendek, celana panjang, kaos, dan yang kelima sweater atau parka. Parka itu seperti jaket yang tebal ya, agar tidak kedinginan. Yang keenam ada jaket tahan air. Yang ketujuh sarung lapan, kerpus atau blak lava. Kerpus atau blak lava itu untuk kepala. Dan yang ke-10 ada hem lengan panjang. 11. Pakaian ganti, kaos kaki, kaos, sweater, pakaian dalam. 12. Kaos tangan. 13. Jas hujan, raincoat atau poncho. Lebih baik kalian pakai raincoat karena poncho itu sangat berisiko ya, kalau di perjalanan banyak orang itu tergulung motor itu poncho langsung meninggal. Masuk yang C. Ada ini termasuk ke P3K ya. First aid kit. Yang pertama betadine, 2 kapas, 3 kain kasar, 4 perban, 5 rifanol, 6 alkohol 70%. 7 obat alergi CTM, 6 obat Yang ke-9 Tensoplas. Tensoplas itu seperti Hasaplas ya. 10 paracetamol, 11 antamin, 12 obat sakit perut kalau ada diare di gunung seperti ronit, diabetes. Dan yang 13 obat keracunan atau norit. 14 ada sunblock. Biasanya kalau pakai sunblock itu wanita ya, supaya tidak panas, tidak apa ini ya, kulitnya yang rusak itu. Nah, biasanya wanita yang ribet seperti itu. Yang ke-15 Oralit. Oralit ini pengganti cairan tubuh yang hilang. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan larutan garam. Masuk lagi. Survival kit. Ini alat-alat yang penting ya. Survival kit ini seperti kaca cermin, peniti, jarum jahit, benang nilon. Yang kelima mata pancing dan senar mancing. Ini banyak juga gunanya. Ada hal-hal yang bisa mengakibatkan gimana gitu ya. Mata pancing. Pancing ini untuk mancing di gunung. Yang keenam ada silet atau cutter. Yang ketujuh ada korek api dalam wadah waterproof dan lilin agar aman. Masuk yang E, lain-lainnya. Yang E ini seperti 1 KTP atau kartu pelajar. Yang kedua yang pastinya yang jangan sampai lupa adalah uang. Ke gunung itu harus uangnya teman-teman, untuk transportasi, untuk logistik dan semuanya. Yang ketiga buku catatan perjalanan atau jurnal, diary dan pulpen harus kita bawa. Yang keempat pastinya kamera untuk foto-foto ya, jangan lupa baterai cadangannya. Dan yang kelima, kalau kalian misalnya merasa bosan gitu di gunung, kalian bisa membawa radio kecil, radio atau HP yang kapasitas baterainya yang besar seperti ini ya. Ini bagi saya untuk mendengarkan lagu di gunung. Ini kapasitas baterainya 10.000 mAh, bisa sampai 3 hari tanpa henti. Dan masuk yang keenam alat komunikasi atau HP ya. Yang ketujuh buku puisi atau cerpen atau novel bisa dibawa ke gunung. Kalau kalian merasa bosan bisa baca novel di gunung. Nah, mungkin itu tidak terlalu penting. Nah, ini itu aja. Termasuk
termasuk perlengkapan camp. Bisakah teman-teman catat kalau teman-teman tidak ingat ya? banyak yang sebelum daki itu yang kebingungan gimana gitu ya, apa aja yang pendaki-pendaki pemula pasti tidak tahu ya perlengkapan camp yang bisa dibawa ke gunung itu ya. Ini saja mungkin sekian dari saya perlengkapan camp, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari dan sayangilah alam seperti kalian menyayangi keluarga kalian sendiri.